Inilah kabar terbaru pengadaan lahan tol Yogyakarta-Solo di wilayah Sleman di awal tahun 2022. Bagaimana ulasan selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel yang satu ini, di mana kita akan selalu menginformasikan progres pembangunan di setiap harinya kepada kalian semua. Di awal tahun 2022 ini, progres pembangunan yang belum selesai pasti akan terus dilanjutkan. Dan progres pembangunan baru juga pasti akan ada, di mana kita akan pantau bersama-sama. Dan sebelumnya, mari kita bangun channel ini bersama-sama, supaya lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya dengan subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk yang sudah subscribe sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Kita tahu sendiri proses pengadaan lahan untuk proyek pembangunan tol Yogyakarta-Solo masih terus berjalan. Setelah identifikasi dan inventarisasi, proses selanjutnya appraisal dan musyawarah bentuk ganti rugi atas objek terdampak. Warga Temanggal 1 Kelurahan Purwomartani, Kalasan yang sebelumnya sempat kecewa dengan proyek pembangunan tol Jogja-Solo kini tidak lagi menolak. Semua warga sekarang sudah bisa menerima. Awalnya, warga Temanggal 1 sempat ada yang menolak pembangunan jalan tol karena belum mengetahui proses penilaian ganti untung. Warga mengira ganti rugi hanya untuk objek tanah saja. Ternyata penilaian ganti rugi menghitung secara keseluruhan, mulai dari tanah, bangunan, dan non-fisik, sehingga warga mulai bisa menerima. Di wilayah Temanggal 1 ada 109 bidang tanah yang terdampak, di mana 40 di antaranya adalah rumah warga. Rumah tersebut paling banyak berada di RT 5 dan sebagian kecil ada di RT 4. Kebanyakan rumah warga yang terdampak adalah bangunan lama, namun telah direnovasi menjadi bangunan baru. Hampir mayoritas rumah warga di RT 5 terdampak dan tidak ada rencana untuk direlokasi. Warga dipersilahkan mencari tempat tinggal masing-masing setelah uang ganti kerugian dibayarkan. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembang Kantor Wilayah BPN DIY Margarita Elia Limputra Ningstias mengatakan, wilayah Temanggal 1 ada 109 bidang yang terdampak dengan 112 pihak yang berhak. Semua bidang tanah tersebut telah melewati tahap identifikasi dan inventarisasi serta appraisal. Total ganti untung yang akan dibayarkan kepada warga Temanggal 1 lebih dari 125 miliar. Menurutnya, dokumen pembebasan untuk pengadaan tanah di Temanggal 1 mayoritas sudah lengkap, meskipun kadang masih ditemui ada yang kurang, misalnya surat kuasa bukan yang berhak. Musyawarah bentuk ganti rugi bagi warga Temanggal 1 ini dilaksanakan bertahap selama 2 hari. Pelaksanaannya mengedepankan protokol kesehatan. Setelah musyawarah, tahap selanjutnya adalah validasi dokumen, kemudian disahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara dan dilakukan pembayaran. Mayoritas warga Temanggal 1 memilih bentuk ganti rugi aset yang terdampak tol dibayar dengan uang karena dianggap lebih fleksibel. Lebih lanjut, Elia mengatakan di wilayah Kelurahan Purwomartani ada 9 pedukuhan yang terdampak tol. Hasil inventarisasi hingga tanggal 30 November ada sebanyak 947 bidang dari data awal 639 bidang. Semua tahapannya sudah dilakukan pengumuman, sementara yang sudah diappraisal sebanyak 582 bidang, di mana 421 bidang diantaranya sudah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian atas objek terdampak. Di awal tahun 2022 ini, musyawarah bentuk ganti rugi akan dikebut untuk kelanjutannya sampai tuntas. Itulah informasi awal tahun kali ini, di mana proyek yang sudah berjalan di tahun 2021
akan terus dikebut pengerjaannya di tahun 2022 ini. Kita pantau terus perkembangan selanjutnya. Mungkin itu saja pembahasan di awal tahun 2022. Semoga kedepannya bisa menyajikan tayangan yang lebih bermanfaat. Sudah saatnya saya pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.